Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al-hadis. Ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, yang mana insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir basmalah atau tafsir kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang mana kalimat basmalah ini merupakan ayat pertama di surat Al-Fatihah. Jadi kita akan bahas insyaallah malam ini tentang basmalah. Secara perkata, basmalah ini diawali dengan huruf ba, ya, atau huruf jar, dengan kalimat bismi yang artinya dengan nama, yang mana setiap huruf jar itu mempunyai mu'allaq atau mempunyai kalimat setelahnya. Karena kalau ada huruf jar kemudian tidak ada kalimat sebelumnya, maka huruf jar tersebut tidak bisa dimengerti maknanya. Contoh, kalau kita menemukan kalimat dengan pisau atau dengan sendok, maka kalimat ini tidak bisa dipahami kecuali ada kalimat yang mengiringinya. Demikian pula dengan bismillah. Bismillah ini dengan nama Allah. Maka para ulama menyebutkan kalimat bismillah ini ada kalimat yang dibuang. Kalimat yang dibuang itu bisa ibtadaitu atau bisa ibtidaiyun. Artinya saya memulai atau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ismi itu nama, ya, ditulis dengan alif seperti di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tetapi di dalam kalimat bismillah, ismi ini tidak ditulis alifnya, ya. Nanti di depan kita akan bahas kenapa tidak ditulis alifnya pada kalimat bismi ini. Kemudian Allah, kalimat Allah adalah kalimat ismi ini kenapa tidak ditulis alifnya? Banyak pendapat dari para ulama yang menyebutkan bahwa kenapa tidak ada alifnya, karena untuk meningkat atau untuk praktis, pertimbangan praktis semata-mata, ya, karena bismillah ini sering ditulis, maka kalimat alifnya itu dibuang. Menurut penjelasan yang lain, yaitu penjelasan dari Syekh Rasad Khalaf, berpendapat bahwa dibuangnya alif pada kalimat bismillah ini, bismi ini adalah supaya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya menjadi 19. Jadi kalimat bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya 19. Kenapa? Karena setiap kalimat dari bismillah itu akan bisa dibagi dengan 19. Jadi kalimat ismi itu di dalam Al-Quran ada 19 kali,
Kemudian kalimat Allah ada 2698 kali. Kemudian kata Ar-Rahman sebanyak 57 kali. Dan kata Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Yang mana jumlah-jumlah tersebut semuanya bisa dibagi 19. Maka kalimat Bismi ini dibuang alifnya supaya jumlahnya menjadi 19. Al-Imam Al-Jarqasi menguraikan bahwa tata cara penulisan Al-Quran mengandung rahasia-rahasia tertentu. Penghilangan atau penanggalan huruf alif dalam basmalah mengisyaratkan ada sesuatu yang dalam rangkaian katanya tidak terjangkau oleh panca indera kita. Jadi tidak adanya alif di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada rahasia-rahasia tertentu, ya. Jadi kalimatnya Bismillahi tidak dengan alif di dalam kalimat isminya, padahal maknanya adalah dengan nama. Bismi dengan nama. Bismillahi, lafaz Allah adalah nama yang paling agung, yang paling makrifat, yang sebenarnya tidak membutuhkan definisi karena sangat dikenal. Ia adalah nama khusus dari Zat yang Maha Menciptakan, bukan yang lainnya. Jadi kalimat Allah ini sudah terkenal, ya, bahwa itu adalah kita tidak mesti membutuhkan definisi lagi tentang kalimat Allah ini. Menurut pendapat yang lain bahwa kalimat Allah ini pecahan dari kata Allah, ya'lahu, ilahan, uluhiyatan, wa ilahatan. Jadi yang mananya adalah sembah atau yang disembah. Jadi Allah ini pecahan dari kata Allah, ya'lahu, uluhiyatan, wa ilahatan. Artinya yang disembah. Bahkan kalimat Allah ini pun mempunyai keistimewaan, ya. Ketika ada kalimat Allah, kemudian alifnya dibuang, tinggal lam, dan ha, maka itu dibaca lillah. Artinya karena Allah atau untuk Allah. Kemudian ketika lamnya dibuang satu lagi, tinggal lam sama ha, maka dibacanya lahu. Nah, lahu ini pun maknanya adalah untuk Allah. Kemudian dibuang lagi lamnya, tinggal hu. Nah, kalimat hu ini pun kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat Allah atau kata Allah ini pun mengandung makna atau mengandung atau kalimat yang istimewa, ya. Ketika alifnya dibuang, semuanya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi. Kemudian siapakah Allah itu? Dari mana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah ada di dalam Al-Quran di surat Toha ayat 14. Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadalah kepadaku, wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Dari sini kita mengenal bahwa Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita dengan kalimat Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kemudian kalimat fa'budni, maka sembahlah aku, maksudnya adalah esakanlah aku dan sembahlah aku tanpa mempersekutukan aku. Kemudian kalimat waqimis sholata lidzikri, menurut suatu pendapat makna yang dimaksud ialah sholat kamu untuk mengingatku. Menurut pendapat lain maksudnya ialah dirikanlah sholat bila mana kamu ingat kepadaku. Jadi kalimat aqimis sholat lidzikri itu maknanya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itulah dua isim yang berasal dari satu akar, yaitu kalimat rahmat. Maknanya terdapat perbedaan. Jadi rahmat, Rahman, dan Rahim itu satu kata, berasal dari kata rahmat. Maknanya ada perbedaan. Rahman dan Rahim itu ada perbedaan.
Ar-Rahman menunjukkan sifat yang sementara, yaitu kalimat Ar-Rahman ini maknanya kasih sayang Allah di dunia. Sedangkan Ar-Rahim menunjukkan sifat yang kekal, melekat pada diri seseorang. Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat. Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia. Yang mana Ar-Rahman ini tidak diberikan kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ini tidak diberikan kepada semua makhluknya. Pendapat yang pertama, Ar-Rahman menunjukkan rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas, yang meliputi seluruh makhluk, termasuk hambanya yang kafir. Hal ini sebagaimana kaidah dalam bahasa Arab, karena Ar-Rahman mengikuti pola wajan fa'lanun, yang berarti penuh atau sangat banyak. Di dalam kalimat lain ada kalimat godanun, artinya marah, berarti penuh dengan kemarahan. Nah, Rahmanun ini pun sama, penuh dengan kasih sayang. Dan kasih sayangnya ini tidak terbatas untuk semua makhluknya yang ada di dunia, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Sedangkan kalimat Ar-Rahim itu bermakna rahmat yang khusus yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau Rahman untuk semua orang, kalau Rahim untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan dia adalah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kalimatnya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah adalah yang maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Di sini tidak menggunakan kalimat Rahman, tetapi menggunakan kalimat Rahim, yang artinya bahwa Rahimnya Allah itu, kasih sayang Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Kemudian makna ini pun dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ta'ala mi'atu rahmatin, anzala minha rahmatan wahidatan baina jinni wal insi wal bahaim wal hawami, fabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna wabiha ta'tifu wahsu ala waladiha wa akharallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibaduhu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Di antaranya satu rahmat yang dengannya setiap makhluk saling menyayangi, dengannya pula binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah mempunyai mempunyai rahmat yang lainnya, yaitu 99 yang diberikan nanti di akhirat atau nanti di hari kiamat. Di hadis ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Satu rahmatnya dibagikan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dengan satu rahmat itu diturunkan kepada jin, manusia, dan juga hewan-hewan. Bahkan kenapa hewan menyayangi anaknya, itu karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu yang diberikan kepada manusia. Kita mengenal istilah, ada peribahasa, segalak-galaknya harimau tidak akan pernah memakan anaknya. Nah, kalimat tidak akan pernah memakan anaknya itu karena ada satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nanti Allah mempunyai 99 rahmat yang nanti hanya diberikan kepada orang yang beriman. Jadi dengan satu rahmat itu kita bisa menikmati makanan, menikmati minuman, menikmati suasana. Padahal itu berbagi dengan hewan, berbagi dengan orang kafir, berbagi dengan orang munafik.
Apalagi kalau kita nanti mendapatkan 99 rahmat yang Allah janjikan nanti di akhirat. Bagaimana kenikmatannya. Satu rahmat saja yang dibagi-bagi dengan orang kafir seperti ini nikmatnya, apalagi kita mendapatkan 99 rahmat yang Allah janjikan nanti di akhirat. Jadi itu kalimat Rahim, Rahman dan Rahim. Ini perbedaan kalimat Rahman dan Rahim. Itu makna secara harfiah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillah ini selain menjadi pembuka Al-Quran, juga dianjurkan untuk yang lainnya. Setidaknya ada 10 anjuran untuk membaca basmalah. Yang pertama adalah ketika kita akan mengerjakan sesuatu, maka dianjurkan, disunnahkan untuk membaca basmalah. Dalilnya kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, kullu kalamin aw amrin dzibalin la yubtahu bidzikrillah fahuwa abtar aw qala aqta. Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka terputus berkahnya. Di dalam hadis lain disebutkan langsung zikirnya itu adalah Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Itu dalil bahwa kita dalam melakukan segala sesuatu dimulai dengan bismillah supaya tidak terputus berkahnya. Atau berarti pekerjaan atau apapun yang kita lakukan yang dimulai dengan bismillah itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini atau anjuran ini yang pertama adalah mengerjakan segala sesuatu, melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan atau perkataan yang dilakukan setelah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi berkah buat kita. Keutamaan kalimat basmalah. Kalimat basmalah ini mempunyai keutamaan yang besar. Yang pertama adalah pembuka Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Fatihah dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Jadi semua surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, keutamaan dari basmalah ini adalah sebagai pembuka surat. Ya, Rasulullah SAW di dalam surat menyurat pun dimulai dengan bismillah. Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana bunyi suratnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hirakla azimir rum. Salamun ala manittaba'al huda amma ba'du. Jadi kalimatnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, Raja Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Maka dari dalil ini ketika kita dalam surat menyurat pun itu dianjurkan untuk menggunakan atau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, bismillah juga merupakan tulisan atau surat yang dikirim atau permulaan surat yang dikirim oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba.
atau kepada Ratu Bilqis, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini adalah dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Saba, memulainya pun dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa dalam surat menyurat apapun atau di dalam mulai tulisan, kita dianjurkan untuk memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita pun banyak menemukan kitab-kitab para ulama dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa keutamaan tulis menulis atau surat menyurat itu dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudu atau mandi dan tayamum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadkurismallahi ta'ala alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi ketika wudu tidak bismillah, maka wudunya itu tidak sah. Jadi bismillah ini atau basmalah ini sebagai permulaan untuk melakukan ibadah. Jadi wudu atau mandi atau tayamum itu dimulai dengan bismillah. Bahkan di beberapa hadis lain juga makan itu dimulai dengan bismillah. Ketika masuk rumah pun dimulai dengan bismillah. Makanya ada doa-doa dari Rasulullah SAW yang diawali dengan bismillah. Seperti doa masuk rumah. Doa masuk rumah itu diawali dengan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kemudian doa keluar rumah. Doa keluar rumah pun dimulai dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi beberapa doa pun banyak dimulai dengan bismillah sebagai permulaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kalimat bismillah pun menjadi perlindungan dari setan ketika makan atau ketika tidur, ya. Ketika makan atau ketika tidur itu kita dianjurkan untuk membaca bismillah supaya setan tidak ikut makan. Dalilnya kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awalihi falyaqul bismillahi awalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Kemudian dalil yang lain disebutkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana la yastahillu ta'am alladzi lam yadkarismallahi alaihi." Sesungguhnya setan dibolehkan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah ketika hendak makan. Hadis ini memberikan kepada kita gambaran bahwa ketika kita makan kemudian tidak membaca bismillah, berarti makanan kita berbarengan dengan makannya setan, atau setan bisa memakan makanan yang kita makan. Sebaliknya, kalau kita makan sesuatu kemudian membaca bismillah, maka setan tidak bisa makan apa yang kita makan. Ya, pernah ada kisah setan yang gemuk bertemu dengan setan yang kurus. Ya. Ditanya sama setan yang gemuk, "Kenapa kamu kurus sekali?" Ya. Dia mengatakan, "Saya ditugaskan untuk menggoda orang mukmin, orang yang beriman. Ketika melakukan segala sesuatu, dia membaca bismillah.
mau masuk rumah baca bismillah, sehingga saya tidak bisa masuk rumah, kata setan tersebut. Ketika makan dia baca bismillah, maka saya pun tidak bisa makan dengan makanan itu. Maka jadinya kurus seperti ini. Ya, berbeda dengan setan yang gemuk, katanya. Setan yang gemuk ini ditugaskan oleh Allah, oleh si iblis itu menggoda makhluk atau manusia yang durhaka. Mau tidur, tidur aja tidak baca bismillah. Mau masuk rumah, masuk saja tidak baca bismillah. Mau makan pun tinggal langsung tidak baca bismillah. Maka setan ikut makan, ikut tidur bersama dia. Maka dia menjadi gemuk. Oleh karena itu, apabila kita makan atau masuk rumah, maka awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena setan tidak ikut makan ketika kita memakan makanan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keenam, kalimat Bismillah pun menjadi penjaga dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Jadi ketika suami istri mau melakukan hubungan badan, maka dianjurkan untuk membaca doa dan diawali dengan Bismillah. Doanya adalah Bismillah, Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton ma rojaktana. Jadi ketika suami istri berhubungan dengan ketika berhubungan badan, maka dimulai dengan bismillah, maka setan tidak melihat atau tertutup auratnya dan tidak diganggu ketika berhubungan badan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi doanya sama, diawali dengan bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rojaktana. Kemudian yang ketujuh, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Seperti sering kita bahas, kita tidak bisa melihat jin, namun jin bisa melihat kita dalam semua keadaan. Jadi kemarin di tafsir isti'adah kita sudah bahas bahwa setan atau jin itu bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Nah, begitupun ketika kita membuka aurat kita, maka setan pun bisa melihat. Nah, agar tidak terlihat aurat kita oleh setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya menyebutkan supaya kita membaca bismillah. Maka ketika kita membaca bismillah, maka setan tidak bisa melihat aurat kita. Makanya kalau kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, baca bismillah terlebih dahulu, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Jadi dianjurkan membaca basmalah terlebih dahulu supaya setan tidak bisa melihat aurat kita. Atau ketika kita setelah mandi mau membuka baju atau memakai baju baru, maka diusahakan membaca bismillah terlebih dahulu supaya setan tidak bisa melihat aurat kita. Dalilnya kita bisa temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala ayyakula bismillah." Penghalang antara mata jin dengan aurat Bani Adam, apabila kalian masuk kamar kecil, ucapkanlah bismillah. Jadi ketika kita hendak ke kamar mandi, baca bismillah terlebih dahulu, kemudian mengucapkan atau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Jadi baca doa itu supaya setan tidak bisa melihat aurat kita. Karena setan atau jin itu melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Dan supaya setan itu tidak bisa melihat aurat kita, maka kita membaca bismillah. Dan bismillah itu adalah sebagai tirai atau penghalang pandangan jin kepada aurat kita.
Itu bismillah atau anjuran keutamaan bismillah yang ke-7. Kemudian keutamaan bismillah yang ke-8 adalah penghalang setan untuk membuka tempat atau barang yang berharga. Jadi ketika kita mempunyai barang yang berharga, kemudian kita hendak menyimpannya di suatu tempat, maka mulailah dengan membaca basmalah. Jadi ketika kita nyelengin atau masukin uang ke celengan, baca bismillahirrahmanirrahim supaya uang itu tidak hilang, ya. Ketika hilang di colong tuyul, ya, gitu, maka ketika kita membaca basmalah itu tidak akan hilang atau tidak akan diganggu oleh setan. Demikian pula makanan atau minuman, ketika kita hendak tidur meninggalkannya, maka hendaklah ditutup. Rasulullah SAW bersabda, "Ghatul ina'a wa aukus siqa'a wa aglikul baba wa atfa'us siraj fa inna syaitana la yahullu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yaksifu ina'an fa illam yajid ahadukum illa ayyarudo ala inaihi hudan wa yadhkurasmallahi falyaf'al." Tutuplah bejana kalian, ikatlah geribah, tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit. Tutuplah pintu, matikan lampu, karena sesungguhnya setan tidak mampu membuka geribah yang terikat, tidak dapat membuka pintu, dan tidak juga dapat menyingkap bejana yang tertutup. Bila engkau tidak mendapatkan tutup kecuali hanya dengan melintangkan di atasnya bejana sebatang ranting dan menyebut nama Allah, hendaklah dia lakukan. Jadi kalau kita menutup bejana kemudian tidak menemukan tutupnya, hanya ditutup dengan sebuah ranting, maka bacakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak bisa membuka bejana atau ranting itu, tidak bisa mengangkat ranting itu. Kalau kita membuka pintu, menutup pintu, menutup botol atau minuman apapun, dan ketika kita tidak mau itu diganggu oleh setan, maka bacakan bismillah padanya. Ya, demikian pula ketika kita menyimpan barang-barang berharga, ditaruh di laci, ditaruh di bagasi, atau ditaruh di tempat-tempat yang ada tutupnya, maka ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setan tidak akan mampu untuk mengganggu barang-barang yang kita simpan tersebut. Jadi yang ke-8, kalimat basmalah ketika dibacakan kepada bejana kemudian menutup pintu, maka setan tidak bisa masuk ke rumah kita. Ke makanan kita pun tidak bisa dimakan ketika kita menutupnya dengan membaca basmalah. Yang ke-9, menghalangi setan menginap di dalam rumah. Bacaan basmalah yang diucapkan ketika masuk rumah bisa menjadi penghalang bagi setan untuk ikut memasukinya dan menginap di dalam rumahnya. Ini juga jadi dalil bahwa setan itu bisa masuk ke rumah dan ikut tidur bersama kita kalau kita masuk rumah tanpa membaca basmalah terlebih dahulu. Jadi tidak membaca basmalah kemudian kita langsung masuk saja, maka setan itu ikut masuk, ya. Dalilnya kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkuri inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asaa. Jika seseorang memasuki rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan berteriak, tidak ada tempat menginap bagi kalian,
dan tidak ada makan malam. Namun, jika dia tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan akan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Kemudian ketika dia makan dan tidak menyebutkan nama Allah, maka setan pun akan berteriak, kalian mendapatkan tempat menginap dan juga mendapatkan makan malam. Ini jadi dalil bahwa kalimat basmalah pun bisa menghalangi setan menginap di rumah kita. Ya, jadi tidak bisa masuk ke dalam rumah karena kita memasuki rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan kalimat Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, itu pun sama. Ya. Jadi ketika kita mau masuk rumah, baca doa masuk rumah. Ya, doa masuk rumah itu pun diawali dengan Bismillah. Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna. Jadi Bismillah pun bisa menjadi penghalang setan menginap di rumah kita. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, Bismillah menjadi syarat halalnya binatang sembelihan. Ketika kita menyembelih hewan dan tidak menyebut nama Allah, maka hewan tersebut menjadi haram, menjadi bangkai. Tetapi ketika kita menyembelih hewan, kemudian membaca Bismillah, Bismillahi Allahu Akbar, maka hewan tersebut menjadi halal. Maka Bismillah ini menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Dalilnya adalah kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Itu sesuatu yang fasik, sesuatu yang tidak halal. Jadi hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah, maka hewan tersebut menjadi haram atau menjadi bangkai. Ini pun hati-hati ketika kita membeli ayam atau membeli daging tanpa kita tahu apakah disembelihnya membaca nama Allah atau tidak, maka bisa jadi daging tersebut bisa jadi halal, ya. Bisa jadi juga haram, tergantung si penyembelihnya itu membaca bismillah atau tidak. Maka kalau ahsannya untuk lebih kehati-hatian, kalau kita membeli daging ayam, kita membeli ayam, maka belilah ayam hidup atau kita potong, atau kita minta dipotongin ke si abang jualannya, dipesenin, bang baca bismillah dulu, gitu. Berarti itu sudah yakin kita bahwa daging ayam yang kita makan itu halal. Dan dari penjelasan ini menunjukkan bahwa bismillah menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu beberapa kandungan atau beberapa anjuran untuk membaca basmalah selain di awal surat atau di permulaan surat. Jadi ketika kita membaca basmalah itu pun bisa berpahala bagi kita. Yang pertama, bahwa bismillah itu adalah pembuka Al-Quran. Kemudian yang kedua, bismillah itu surat Rasulullah kepada Raja Hiloklius. Yang ketiga, bahwa bismillah pun merupakan isi surat yang diawali dengan bismillah dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Saba. Kemudian yang keempat, bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah seperti wudhu, mandi, dan yang lainnya. Yang kelima, bismillah sebagai perlindungan dari setan ketika makan. Yang keenam, bismillah sebagai penjagaan dari gangguan setan ketika berhubungan badan. Yang ketujuh, bismillah menjadi penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Yang kedelapan, basmalah menjadi penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Yang kesembilan, basmalah menghalangi setan untuk menginap di dalam rumah.
Dan yang terakhir ke-10, basmalah menjadi syarat halalnya hewan sembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu barangkali beberapa makna dan penjelasan tentang surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai makna yang luas. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pun mempunyai makna yang luas. Oleh karena itu, kita amalkan Bismillah ini menjadi pembuka semua amalan kita, pembuka semua kegiatan kita. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, masuk rumah, semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatirrahmanirrahimullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwatul iman yang ingin mendapatkan file dari makalah Bismillahirrahmanirrahim ini, bisa DM nanti di TikToknya ya. Insyaallah akan saya berikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.